Mirsa, sistem pengelolaan hutang yang konservatif ini dibarengi dengan pengelolaan yang juga optimis bisa terus dilakukan dan ini kemudian tergantung pengelolaannya. Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang positif atau berbahaya, Pak Hari? Tanggapan Anda? Begini, sebenarnya saya tidak perlu mengulang lagi, Mbak. Tadi Mas Bimo sudah mengutarakan ya. Saya melihat memang penggunaan hutang kita ini memang belum pas lah. Lebih banyak dikonsum, ya, digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. Ya. Ini yang saya sangat sayangkan. Ya. Sementara di dalam penggunaan APBN kita, walaupun kita merasakan APBN kita itu sangat kurang, masih dirasakan sangat kurang. Tetapi kita pun juga belum efisien di dalam pembelanjaan ini. Tadi Pak Satya juga nyinggung mengenai dana desa. Ya. Saya mengamati ya pembelanjaan APBN kita yang dituangkan dalam bentuk APBD yang dilakukan oleh para gubernur, bupati, kalau saya amati di daerah, itu penggunaannya juga lebih banyak ke hal yang konsumtif. Contohnya saja ya, di setiap daerah itu, kalau sudah mau tutup tahun anggaran itu yang dibangun itu memperbaiki alun-alun, ya toh. Trotoar yang tiap tahun diganti, walaupun itu jumlahnya tidak signifikan, tapi ini budaya. Tadi Pak Saribu juga budaya. Budaya bagaimana kita membelanjakan uang kita yang sangat terbatas. Jadi efisiensi ya. Tadi Pak Satya menyinggung banyak masalah produktivitas. Ya. Kalau kita ingin meningkatkan produktivitas, tidak bisa lain adalah kita harus punya budaya efisiensi. Nah, sementara efisiensi itu adalah suatu upaya yang tidak akan ada akhirnya. Walaupun budget kita kurang ya, dirasakan sangat kurang, tetapi justru dari kondisi budget yang kurang itu kita harus pandai-pandai mengefisienkan upaya kita. Ya, jadi produktivitas ya, efisiensi itu satu sisi yang tidak bisa dilupakan. Kita masih kurang dalam hal efisiensi, apalagi produktivitas. Nah, kemudian kalau kita bicara industrialisasi, kita juga harus pilih-pilih, karena kalau industrialisasi kita sekarang ini, akhir-akhir ini agak menurun, walaupun sekarang sudah rebound membaik ya. Kita sekarang tidak punya daya tarik lagi seperti dulu. Kalau dulu kan industri kita maju karena kita punya keunggulan buruh yang murah. Tapi sekarang tidak lagi, buruh kita mahal. Kalau dikonversikan kepada produktivitas. Daya saing kita tidak ada untuk menarik investasi. Itu yang disayangkan oleh Presiden berkali-kali. Ya. Kenapa kok tidak kunjung datang investor? Terakhir Menteri Keuangan memberikan tax holiday 20 tahun untuk yang investasi 20-30 triliun. Ya. Baik. Gitu. Jadi kita tidak punya daya saing untuk menarik investasi. Ya. Nah, industrialisasi ini kita juga harus pilih-pilih sektor yang dimana kita punya keunggulan, yaitu hilirisasi tadi. Tetapi ini pun implementasi undang-undang yang kita sudah sepakati juga kok maaf ya, kok tidak kunjung terwujud dengan nyata gitu loh. Malah kembali kemarin contohnya soal minerba itu pemerintah malah memberikan relaksasi lagi hanya karena takut ekspor bahan mentahnya menurun pendapatan kita, ya repot juga kita. Baik. Tapi harusnya kita harus konsisten. Once kita hilirisasi konsisten, konsistensi yang ini juga belum punya. Ya. Jadi pemerintah harus inovatif. Ya. Mencari hutang tadi itu juga harus inovatif, jangan hanya asal dapat hutang walaupun bunga tinggi, nggak bisa. Cari dong G2G misalkan bisa 2-3%. Ya. Harus cari begitu, tidak bisa hutang dengan Sun, SBN yang tiap hari kita baca di televisi itu lelang Sun walaupun dominasi rupiah ya, tapi kan rate-nya tinggi, itu berbahaya. Baik. Kurang inovatif. Jangan menuntut masyarakat saja yang harus inovatif, pemerintahnya juga harus inovatif. Kira-kira begitu. Ada anggapan kurang inovatif, iya, Pak Benny? terbukti tadi isi dari ekonominya kan. Pak Benny, tanggapan Anda? Iya. Jadi nomor satu, saya kira penggunaan utang ini, saya setuju. Kalau dulu saya katakan banyak yang dikorupsi, ya, bisa sampai 30%. Kalau sekarang ini mudah-mudahan hampir nol ya. Berkurang untuk ya mendekati nol. Kalaupun ada itu ya masuk segera ke KPK, kejaksaan, dan jumlahnya juga sabrak-kabrak juga ini.
Dan Pak Jokowi mengkomit ini bagaimana supaya APBN ini betul-betul dilaksanakan dengan prudent ya, dengan kehati-hatian dan efisien, tidak boros. Saya kira itu kalau kita lihat di dalam pesawatnya presiden aja itu hanya ada aqua saja. Ya. Air mineral ya. Air mineral. Itu Bupatinya yang makanannya paling nasi bungkus gitu. Ini beliau menunjukkan jangan ada pemborosan itu ya. Jadi keteladanan. Nah yang kedua, saya kira memang betul menghilangkan pemborosan nomor satu. Yang kedua adalah produktivitas ini. Bagaimana memastikan dana desa itu yang tadi 1 miliar lebih per desa ditambah dengan dana transfer ke daerah. Ini dipastikan supaya ini ke sektor yang produktif. Saya kira karena kemiskinan itu banyak di desa dan lapangan kerja juga itu bisa diciptakan di sana, dana itu juga digunakan oleh masyarakat sana untuk menjadi pendapatannya, maka saya yakin produktivitas masyarakat desa itu akan meningkat dan ya mudah-mudahan kalau soal ada beberapa kepala desa bermasalah, saya melihat ada beberapa kasus yang kadang-kadang aparat kita ini juga belum paham itu, yaitu mengenai penggunaan dana desa ini. Jadi dicari-cari masalahnya, dididik enggak, ya dijelaskan dengan baik enggak, tapi mengintip. Kepala desa ini juga orang desa itu sendiri yang menurut saya belum pengalaman urusan anggaran tiba-tiba 1 miliar begini nih. Dan kita yang memberikan uang itu begitu. Kalau di Korea sebenarnya yang disebut konsep Samuel Undong itu adalah tidak bentuk tunai kepada desa itu, tapi misalnya kalau membangun infrastruktur ya dikasih semennya, dikasih bajanya. Baik. Ya, nah ini dikasihnya transfer uang. Gitu. Nah sekarang kita mengintai kalau ini salah ini juga nggak benar. Tapi itu saya heran itu undang-undang yang menyebut begitu itu. Ini juga undang-undang kita ini. Apalagi disebut lagi harus ada BUMDes-nya. Tiba-tiba undang-undang mengatakan BUMDes, datang lagi BUMR lagi, Badan Usaha Milik Rakyat. Ini Badan Usaha Milik Desa, tambah lagi kelembagaan di desa ini juga harus memang kita supaya semuanya produktif. Nanti terlalu banyak lembaga di desa ini juga, itu nanti artinya persaingan nggak jelas dan semua itu butuh biaya, itu pemborosan lagi. Nah, inflasi kita tadi Pak Bima mengatakan 3,6% masih tinggi, itu betul, ya karena di berbagai negara bahkan yang terjadi deflasi. Ya. Tapi untuk membawa ini sampai 3,6% itu aja udah setengah modal kita ini. Ya, dulu double digit. Gitu. Sekarang bagaimana bisa ini untuk prestasi yang luar biasa. Kalau inflasi ini bisa diturunkan terus, menjaga stabilitas harga, tentu bunga. Betul. Ya, bunga utang yang bunga bank, bunga Fed, anunya ini bank sentral kita ini akan turun. Nah, jadi kenapa kok bisa kita meredam tidak ada kenaikan bunga acuan dari BI itu, sementara Amerika menaikkan bunga Fed-nya? Ya tentu karena kita memang stabilitas makro kita masih terjaga, dan inflasi kita ini masih rendah, nggak ada alasan untuk menaikkan ini ke atas. Yang kita perlu tekan itu bagaimana supaya bunga ini bisa lebih rendah melalui tadi inflasi, kredit rating, dan saya setuju itu Pak Bima ya. Jadi yang terakhir saya lihat ini masalah utang BUMN yang digaransi oleh pemerintah. Ini memang saya setuju, ini perlu lebih hati-hati ya. Kalau dibombardir dengan BUMN mengambil peran yang begitu besar sampai kemampuan bayar utangnya. Artinya begini, utangnya itu bisa jangka pendek, sementara pembangunan ini jangka panjang dan menghasilkan pun nanti sangat panjang. Ya toh? Sementara utang harus dibayar itu dari mana uangnya? Orang khawatir, jangan-jangan BUMN-nya ini harus dijual jadi dimiliki si investornya. Ini yang dikhawatirkan orang, supaya ini bahasa transparannya di situ ya. Nah, oleh sebab itu sama-sama lah saya kira DPR juga harus menjaga jangan sampai ini dibiarin begitu. Ya, dan saya kira sekarang Presiden mulai melihat ini
BUMN kita ini apa sudah pantas melakukan itu? Kenapa nggak dikasih juga pengusaha-pengusaha domestik ya, atau pengusaha-pengusaha lokal daerah ya, sehingga semuanya ini bisa menghasilkan pendapatan, mengenerate pendapatan ya. Itu yang kurang. Dan kemudian untuk membangun industri ini, saya setuju Pak Hari tadi, kita harus ada unggulan industri. Tentu berdasarkan produk unggulan daerah. Ya, masing-masing daerah itu punya produk unggulan. Jadi kalau Papua itu sagu gitu ya, coklat itu di Sulawesi, ya CPO itu bisa di Sumatera itu, dan Kalimantan, singkong di Lampung, maka kita bicara zona-zona industri, Baik. kawasan-kawasan ekonomi khusus yang lalu diberikan fasilitas termasuk tax amnesty, tax holiday dan sebagainya itu di kawasan industri yang infrastrukturnya justru perlu difokuskan ke situ, karena bagaimana bahan baku itu datang dari desa atau ke kawasan industri itu harusnya dengan jalan dan jembatan yang bagus, yang mulus, supaya biaya logistiknya ini bagus. Baik. Kalau hanya pelabuhan yang diperbaiki, terus kemudian masuk ke jalan tol, saya takutnya impor kita itu malah ini cenderung impor ke kawasan industri, lalu kita itu jadi market. Oke, kita Ya, lanjutkan kita perlu perbincangan adalah dari bahan baku usai jeda, Pak masuk ke Benny. kawasan industrinya. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Benny. Kita lanjutkan perbincangan saja. Kami akan kembali saat lagi.